Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pelatihan, selamat datang pada pelatihan metodologi pembelajaran dari Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Materi yang pertama, mari kita mendiskusikan tentang model-model pembelajaran inovatif. Model pembelajaran ini mendorong pemikiran kritis dan partisipasi aktif siswa, mengembangkan kemampuan berpikir mandiri, kreatif, dan inovatif untuk memecahkan masalah dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Sebagai guru, penting untuk mengetahui macam-macam model pembelajaran inovatif karena model ini membuat siswa lebih aktif dan terlibat. Yuk, mari kita simak contoh model pembelajaran yang telah diterapkan oleh guru-guru berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tina Yulistania, guru biologi dari Man Insan Cendekia Serpong. Terkait model pembelajaran yang saya gunakan dalam pengajaran saya di kelas, ada beberapa contoh pembelajaran yang bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu semua. Dalam pembelajaran biologi, saya tidak hanya mengenalkan siswa terkait konsep-konsep yang harus dipahami, tapi juga bagaimana mereka bisa meningkatkan keterampilan dasar dalam sains, seperti bagaimana mereka bisa mengamati, mengelompokkan, kemudian bisa melakukan pengukuran, kemudian juga bisa melakukan proses mengkomunikasikan hasil pengamatan. Bapak Ibu semuanya, pembelajaran biologi biasanya banyak sekali berkaitan dengan hal-hal yang dekat dengan lingkungan belajar anak-anak semua. Sebisa mungkin saya akan ajak anak-anak untuk lebih dekat dengan lingkungannya. Bagaimana mereka bisa mengetahui makhluk hidup apa yang ada di sekitar mereka melalui kegiatan observasi. Satu contoh model pembelajaran yang biasa saya gunakan adalah model pembelajaran discovery. Siswa diajarkan mereka bisa menemukan konsep secara mandiri dan mereka juga dengan secara aktif bisa mengetahui bagaimana konsep itu dibangun. Ada beberapa contoh yang bisa dilakukan, misalnya dalam kegiatan mengklasifikasikan. Kita berikan mereka kasus atau media belajar yang dekat dengan lingkungan. Biasanya saya ajak mereka untuk ke lapangan untuk mengobservasi seperti apa makhluk hidup yang bisa ditemukan di sekitar. Setelah mereka melakukan observasi, mereka akan membawa ke kelas, kemudian mereka akan menemukan konsep secara mandiri. Biasanya kami bekali dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Sebisa mungkin pertanyaan yang diberikan kepada siswa itu adalah pertanyaan yang membangun, merangsang mereka untuk bisa berpikir, untuk bisa menemukan konsepnya secara mandiri. Seperti itu. Kemudian beberapa model pembelajaran lain yang biasa kita gunakan adalah model pembelajaran project. Di antaranya terkait misalnya konsep tentang lingkungan. Bagaimana peserta didik bisa menemukan permasalahan di sekitar mereka terkait ekosistem, kerusakan ekosistem dan yang lainnya. Setelah mereka melihat ada permasalahan, mereka mencoba untuk memberikan bagaimana upaya yang dilakukan untuk merestorasi ekosistem tersebut. Biasanya mereka akan bekerja sama dengan timnya untuk memberikan semacam ide atau solusi-solusi terkait permasalahan tersebut yang akan mereka buat menjadi sebuah produk. Nah, produk yang dibuat ini kemudian akan mereka presentasikan di akhir, dan pembuatan produk ini biasanya kita buat secara bervariasi. Kita bebaskan anak-anak untuk membuat produknya dalam berbagai bentuk. Bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk poster, atau bentuk yang lainnya. Sehingga mereka bisa menyampaikan solusi atau permasalahan terhadap kerusakan di ekosistem tadi dengan berbagai bentuk. Mungkin itu contoh-contoh yang bisa kami berikan terkait model pembelajaran yang biasa diterapkan dalam pembelajaran biologi di Man Insan Cendekia Serpong. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.